Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Takwa yang tidak hanya terucap di lisan, tetapi terwujud dalam sikap, perilaku dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Sebab hanya dengan takwa hidup menjadi berkah dan akhirat menjadi tujuan yang selamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kemuliaan seorang muslim bukan ditentukan oleh kedudukan, penampilan atau banyaknya klaim keimanan, tetapi oleh kualitas takwa yang tercermin dalam akhlaknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema khutbah pada hari ini adalah kedewasaan iman dan kemuliaan akhlak. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Iman yang benar akan melahirkan akhlak yang mulia, dan akhlak yang mulia adalah bukti nyata dari iman yang hidup. Rasulullah SAW bersabda bahwa beliau diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini menunjukkan bahwa inti dari risalah Islam bukan hanya membangun hubungan vertikal dengan Allah, tetapi juga memperbaiki hubungan horizontal dengan sesama manusia. Masyiral muslimin rahimakumullah. Seringkali kita merasa telah beriman karena kita rajin sholat, rajin berpuasa, dan menjalankan ibadah-ibadah wajib lainnya. Semua itu benar dan sangat penting. Namun, perlu kita renungkan bersama, apakah ibadah yang kita lakukan telah membentuk pribadi yang lebih sabar, lebih jujur, dan lebih rendah hati. Sebab iman yang dewasa tidak hanya tampak ketika kita beribadah, tetapi justru terlihat ketika kita diuji, ketika kita berbeda pendapat, ketika kita disakiti, ketika kita kecewa, dan ketika emosi kita diuji juga. Disitulah kualitas iman dan kita diuji oleh Allah. Orang yang dewasa imannya tidak mudah menghakimi, tidak ringan mencela, dan tidak merasa paling benar. Ia memahami bahwa kebenaran mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ia tegas dalam prinsip, tetapi tetap santun dalam penyampaian. Ia berani menasihati, tetapi tidak menikmati merendahkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita hidup di zaman di mana perbedaan sangat mudah memicu perpecahan. Perbedaan pandangan, perbedaan pilihan, bahkan perbedaan cara beribadah seringkali menjadi sumber pertengkaran. Bukan karena perbedaannya, tetapi karena hilangnya adab. Padahal, Islam mengajarkan bahwa adab itu lebih tinggi dari ilmu. Ilmu tanpa adab akan melahirkan kesombongan, lalu iman tanpa akhlak akan melahirkan kekerasan, dan ibadah tanpa penghayatan hanya akan menjadi rutinitas kosong. Rasulullah SAW telah memberi teladan yang sempurna. Beliau disakiti, dihina, bahkan dilukai, namun tetap membalas dengan kesabaran dan doa. Bukan karena beliau lemah, tetapi karena beliau memiliki iman yang sangat kuat dan hati yang sangat lapang. Masyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita jadikan Islam sebagai rahmat, bukan sebagai alat untuk saling menyakiti. Mari kita jadikan iman sebagai cahaya yang menenangkan, bukan api yang membakar. Kita boleh berbeda pandangan, tetapi jangan kehilangan persaudaraan. Kita boleh tegas dalam prinsip, tetapi tetap lembut dalam akhlak. Mulailah dari hal-hal yang sederhana. Contohnya, menjaga lisan, menahan emosi, memperbaiki niat, dan menghormati sesama. Sebab perubahan besar selalu dimulai dari perbaikan diri. Masyiral muslimin rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang dewasa dalam iman dan mulia dalam akhlak. Hamba yang bukan hanya rajin beribadah, tetapi juga indah dalam sikap dan perilaku. Semoga keislaman kita benar-benar membawa kebaikan bagi diri kita, keluarga kita, dan masyarakat sekitar kita. Masyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya kedewasaan iman tidak diukur dari seberapa lantang seseorang berbicara tentang agama,
tetapi dari seberapa mampu ia mengendalikan diri ketika berada dalam keadaan sulit, ketika diuji dengan perbedaan, ketika disakiti oleh ucapan orang lain, dan ketika haknya tidak terpenuhi. Disitulah kualitas iman seseorang terlihat dengan jelas. Orang yang dewasa imannya akan memilih bersabar daripada meluapkan amarah, dan memilih memperbaiki keadaan daripada memperkeruh suasana. Masyiral muslimin rahimakumullah, kemuliaan akhlak adalah buah dari iman yang hidup di dalam hati. Iman yang benar akan melahirkan sikap rendah hati, lapang dada, dan penuh kasih sayang. Sebaliknya, iman yang hanya berada di lisan seringkali melahirkan sikap keras, mudah menyalahkan dan merasa paling benar. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan pentingnya keselarasan antara iman, ucapan, dan perbuatan. Dalam kehidupan bermasyarakat, kemuliaan akhlak menjadi kunci terciptanya ketentraman dan persaudaraan. Seorang muslim yang berakhlak mulia akan menjaga lisannya, menghormati perbedaan, dan berusaha menjadi penyejuk bagi lingkungannya. Ia tidak menjadikan agama sebagai alat untuk merendahkan orang lain, tetapi sebagai pedoman untuk memperbaiki diri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah SAW telah memberikan teladan yang sempurna dalam hal akhlak. Beliau menghadapi berbagai perlakuan buruk dengan kesabaran dan kebijaksanaan. Bahkan kepada orang-orang yang menyakitinya, beliau tetap mendoakan kebaikan. Inilah puncak dari kedewasaan iman dan kemuliaan akhlak yang patut kita teladani bersama. Akhlak yang mulia tidak lahir dari hati yang penuh kebencian, tetapi dari hati yang bersih dan ikhlas. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa membersihkan hati dari rasa iri, dengki, dan prasangka buruk, sebab penyakit hati tersebut dapat merusak iman dan merusak hubungan antar sesama. Masyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita mulai membangun kedewasaan iman dari hal-hal yang sederhana, menjaga ucapan agar tidak melukai, menahan emosi ketika marah, dan memaafkan ketika disakiti. Perbuatan-perbuatan kecil inilah yang di sisi Allah memiliki nilai yang besar apabila dilakukan dengan niat yang ikhlas. Jika setiap muslim berusaha memperbaiki iman dan akhlaknya, niscaya kehidupan bermasyarakat akan dipenuhi dengan kedamaian dan saling menghormati. Tidak mudah terpancing provokasi, tidak ringan mencela, dan tidak cepat memutuskan persaudaraan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang dewasa dalam iman, lembut dalam sikap, dan mulia dalam akhlak. Hamba yang kehadirannya membawa kesenangan, bukan keresahan, membawa persatuan, bukan perpecahan. Semoga apa yang disampaikan ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri, meningkatkan kualitas iman, dan memperindah akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.